kamu ngomong aja buat hiburan, kan belum tentu yang kamu omongin juga bisa jalan. Tapi kamu udah miskin, lalu kamu ngomong, ya menurut saya kamu salah. Karena energimu akhirnya habis buat ngomong, dan ketika kamu salah ngomong, kamu kelahi sama orang, kamu ndak, bukannya kerja malah kelahi. Jadi tambah-tambah nggak rasional. Itu saran saya ya buat orang Indonesia. Maaf ya orang Indonesia, kalau udah kere nggak usah banyakan cincong. Apa ya lah atau apalah. Enggak Itu lah, Indonesia ujung-ujungnya udah itu. nggak punya duit. Si Macron ini kan karena, jadi Macron ini info Iya, A1 ya. Macron ini dibeli iya. sama Islam, Pak. Macron ini udah Oke, terjual sama amin. Islam. Iya, Lalu benar. dia cari kroni yang paling mungkin yang paling Ya, goblok untuk dibikin ya. kroni ya Indonesia, Pak. Indonesia. Iya, karena Enggak. Macron ini udah dibeli sama Islam sebetulnya. Itu ya tadi ya bagus diskusi teman-teman ya, ya, ya. Dan bagus diskusi. Cuma persoalannya ini yang kalau tulisannya pawai rakyat matilah Arab, tapi ada beberapa negara Arab sudah ada hubungan kerjasama ekonomi dengan apa ya, dengan Israel. Di Abraham Accord itu ada, tapi tidak semua negara Arab. Saya tidak tahu ini konteks Arab ini apa gitu. Kadang-kadang nggak pikiran kita berpikir kalau Arab ini konteks apa itu. Konteks pesannya karena kelompok Islam ini atau Arab yang modern atau Arab yang mana gitu. Ya. Kalau kita bicara Muhammad sudah mati, memang dia mati. Beda dengan kepercayaan kita, Tuhan Yesus mati naik ke surga. Oleh sebab itu pemahaman di sini harus mendalam. Memang Muhammad itu apa? Ini dia manusia seperti biasa kita, manusia biasa. Nah, dia sebenarnya yang men-trigger kejahatan di dunia ini. Dari ajaran-ajaran dia baru ditafsirkan orang. Baru ada teman-teman juga tidak setuju pandangan saya tentang ini karena dia dalam kondisi di dalam situasi kondisi dia sonya nyaman di tempat itu gitu. Tetapi kalau dia akan keluar dari zona itu dan dia melihat apa yang menjadi pegawai perang, mereka akan masuk ke zona, oh ini yang menyebabkan perang. Ah, ini saya maksudkan adalah ada sedikit kesalahpahaman diskusi kita di sini dengan orang-orang ya yang non Islam itu, yang membela Islam itu karena dia dalam kondisi bilang zona baik, nyaman. Nah, kalau kita lain pandangan kita, kita zona nyaman, tapi kita bagaimana keluar melihat bagaimana terjadi konstelasi perang itu diakibat ada kelompok ini. Oleh sebab itu tadi ya, diawali bahwa perang itu diakibatkan karena agama, kepercayaan itu. Seandainya orang Islam ini ada pemahaman doktrin cinta kasih, tentunya perang sudah tidak ada. Baru kenapa ada Islam? Karena Islam itu selalu menyimpan dendam loh. Dia kalau dia pinter, ini kalau kita diskusi dengan kelompok Islam, dia kalau kita bicara cinta kasih, dia akan cari jalan keluar yang bolong itu. Menjawab itu bukan dengan cinta kasih gitu loh. Barangkali teman-teman bisa kasih saya sedikit bisa apa ya kasih kasih apa contoh ya gitu. Kita inginkan menciptakan perdamaian, tapi dia coba cari jalur yang tidak damai. Gitu. Mm-mm. Itu jeleknya ajaran-ajaran daripada Islam ini ya. Pokoknya kita mengatakan tadi memang Muhammad mati. Ya, dia manusia biasa. Dia yang mengajarkan kebencian-kebencian itu maka ditafsir orang gitu. Nah, waktu kita mau mengatakan bahwa inilah yang diajarkan menjadi orang-orang yang sudah nyaman itu bilang, oh tidak. Dia akan cari jalan keluar untuk kendati dari situ triggernya timbul kejahatan. Oke, teman-teman, saya ada pengalaman ya kasus-kasus di Indonesia. Bukan saya tidak lihat bagaimana kasus di Poso, ya, di Ambon, kasus Ternate, ya, antara ini dengan itu berperang. Karena mereka bawa itu, bendera itu, kebencian. Itu yang maksud saya, kita lagi cari bagaimana istilah manusia memanusiakan manusia yang lain, ya si tahu timau tahu, tapi di satu pihak mereka tidak ajarkan begitu.
ada ajaran yang sudah ditanamkan bagi diri mereka yang sebenarnya kebencian terhadap umat lain. Itu persoalannya gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh sebab Muhammad sudah mati gitu. Nah, mereka coba menghidupkan itu. Dan tema juga Pak Pak. Didi. Ya, saya kira itu karena memang kekesalan saja. Itu kan anak sekumpulan anak-anak muda pawai, karena mereka dihina-hina sama orang-orang Islam ini, ya mereka, itu negara mereka, mereka berhak ngomong juga, dibalikin juga kan. Oh Ya iya, kan? benar itu Pak. Saya Iya, kira itu hanya benar itu. kekesalan saja, Pak. Jadi kadang-kadang media Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini kan bangsat. Kalian menghina-hina Kristen boleh, terus kita ngomong apa, ngomong salah dikit tentang Muhammad nggak boleh, kan bangsat juga ini orang-orang Indonesia ini kan memang. Iya, iya itu. Itu maksud saya Pak. Itu maksud saya tadi. Mereka Mm-mm. cari-cari jalan keluar, cari lubang. Itu lagi cerita perdamaian kan, cinta kasih. Tapi mereka cari lubang, cari jalur yang Mm-mm. menuju tidak ada gitu. Itu yang saya bilang Iya, cari ruwet, memang mau cari perkara, mau cari itu ruwet. yang iya, itu kalau kita Istilahnya ala kamu orang kere aja, jangan cincong lo kan, istilahnya kan begitu kan. ya itu ya benar-benar kita ini kritis benar-benar melihat jawaban itu sebenarnya yang kita harus sampaikan kepada kelompok-kelompok ini gitu. Kita lagi berusaha cari jalan damai, Memang cari konyolnya cinta gini loh kasih. Pak Teddy. Ini saya sih ngeliat ya, kebanyakan ya. Orang kalau lagi miskin, nggak usah banyak ngomong lah. Tahu diri. Iya. Ya maaf ya, Lain-lain saudara ya. kalian, kalau kalian, ini beneran ya. Kamu pengen bener Iya. hidupnya. Kalau kamu miskin, jangan banyak ngomong. Kami kami jadi orang miskin. Kita banyak ngomong yang nggak dapat kesempatan terus. Tapi saya lihat teman-teman yang miskin-miskin. Kenapa mereka terus bisa? Kenapa nggak banyak ngomong? Kerja. Kalau kalian miskin, jangan nggak usah ikut ngomong, kerja aja sampai kalian punya kekuatan buat ngomong. Iya. Jangan miskin kalian banyak ngomong, wah diinjek sekalian kalian sama yang kuat-kuat. Kan bodoh kalian loh. Udah miskin itu fokus kalian cari kerja buat kamu dan buat anak kamu. Ya Iya, kan? maksudnya ya benar. Iya benar. Kalau kamu Setelah punya mapan, uang, anggap ngomong itu sebagai hiburan. Ya kan? Ya boleh ngomong, ya kalau kamu punya uang, kamu ngomong aja buat hiburan. Kan belum tentu yang kamu omongin juga bisa jalan. Tapi kamu udah miskin, lalu kamu ngomong. Ya menurut saya kamu salah. Karena energimu akhirnya habis buat ngomong, dan ketika kamu salah ngomong, kamu kelahi sama orang, kamu ndak, bukannya kerja malah kelahi. Jadi tambah nggak rasional. Itu saran saya ya buat orang Indonesia. Maaf ya orang Indonesia, kalau udah kere nggak usah banyakan cincong. Gitu. Kerja aja yang bener. Nanti kalau sudah punya duit baru mulai rese kepo. Ya ngomonglah kentutlah sekeras-kerasnya, ngomonglah sekeras-kerasnya. Kalau sudah kenyang. Kalau masih lapar jangan kebanyakan ngomong. Ya. Jadi kalau masih lapar, Iya. baiknya kerja. Kalau kalian masih lapar, masih kere, masih lapar namanya kan, baiknya kerja. Masih lapar, masih telanjang kerja. Kalau kalian kalau kalian sudah kenyang, baru tuh mulai ngomong. Nanti omongan kamu didengar. Kalau sekarang mah kebanyakan ngomong mah nggak didengar, kayak kentutmu aja. Ngomong pun kayak kentut istilahnya. Kayak si Jack Ma bilang kan, ngomong pun kayak kentut. Tapi kalau kamu sudah kenyang, kamu udah bisa bagi-bagi sama orang. Ya kentutmu rasanya kayak parfumnya itu, apa? Parfum apa? Kans itu apa? Yang mahal itu. Kayak parfum mahal. Yang eternity. Iya. Kalau kamu nggak punya duit, omonganmu bagus pun, omonganmu bener pun kayak kentut. Kalau kamu sudah punya duit, omongan kentutmu pun rasanya kata-kata berhikmat, kata-kata bijaksana. Itu. Jadi prinsip-prinsip itu kita kudu ngerti. Loh Pak, salah dong Pak. Harusnya kita tetap berani ngomong. Ya kamu buang waktu. Kamu ngomong siapa yang mau denger, nggak mau kere kok. Kadang-kadang kita mendengar diskusi kalau pesannya selalu damai, itu saya bangga lah. Bagaimana pesannya itu seolah-olah menggugah orang, bagaimana kita hidup menuju kehidupan yang penuh cinta kasih dan damai. Baru dari situ kita akan tertrigger dengan mau melihat orang yang jahat itu. Nah, itu yang bagus kita bahas. Inilah ciri-ciri yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang saya bilang tadi. Peperangan di Israel, orang suka damai, tetapi si satu nggak mau damai.
Nah, baru kita Iya. cari, Pak. Begitu kita tahu ini orang seperti terjadi umumnya general terjadi di dunia Konoha itu diakibatkan karena begitu, Pak. Kita tahu kita yang suka hidup sejahtera mau menciptakan apa ya kesejahteraan artinya lepas dari segala perhambaan. Tetapi orang ini cari bocor terus, Pak. Sehingga tidak bisa gitu. Damai itu nggak bisa jadi. Nah, dari situ baru mulai kecerdasan kita mau melihat, oh ini penyebabnya. Nah, itu oleh sebab itu dasar saya berpikir dari situ selalu, Pak. Penyebabnya itu, si kelompok ini. Dari pengalaman, ya kita kembali Bapak bicara tentang Arab sama Israel. Itu kan dasarnya dari situ. Ya, kebenciannya itu sudah mendarah daging gitu. Ya, Kebenciannya sudah mendarah daging, betul. Ngomong ya, apapun ya itu tadi, karena ngomong apapun didasari kebencian, ya. Tetapi apapun yang diomongkan, kebencian yang keluar. Ini yang bagus sekali, Pak, dipergunakan oleh negara sekuler. Ya, negara-negara punya kemampuan teknologi. Dia gunakan ini sebagai alat bisnis, itu kuncinya. Oleh sebab itu saya bilang negara-negara maju teknologinya dia menggunakan ini sebagai praktek bisnis. Mari kita biarkan dia itu. Baru kita jual barang ini ke dia. Itu sama seperti Prancis ke itu sama. Prancis ke Indonesia sama. Paling ujungnya transaksi ya beli pesawat Rafael lah atau apalah. Enggak lah, Indonesia udah nggak punya duit. Si Macron ini kan karena jadi Macron ini info A1 ya. Macron ini dibeli sama Islam, Pak. Macron ini udah terjual sama Islam. Lalu dia cari kroni yang paling mungkin yang paling goblok untuk dibikin kroni ya Indonesia, Pak. Indonesia. Iya, karena Macron ini udah dibeli sama Islam sebetulnya. Iya. Nah, ini Macron ini orang nggak punya kapasitas, Pak. Lemah, Pak. Dia itu lemah. Yang ya istrinya sama bininya dikaplokin begitu kan. Karena gurunya adalah karena bininya gurunya. Bininya itu gurunya dia kan. Jadi dicabulin sama gurunya dia waktu muda kan. Kebanyakan dicabulin sama gurunya. Ya benar-benar. Tapi emang gini Pak Teddy, ajaran Islam ini memang misalnya apa ya, bukan damai ya Pak Teddy ya. Kita bisa lihat dari perilakunya ya. Dari perilakunya lihat aja ya, dia menghilangkan sejarah Indonesia tuh ya, dengan apa candi-candi diumpetin kan. Pas Belanda datang baru candi Borobudur kebuka, candi Prambanan kebuka. Dia mau bikin itu ditutup sama dia kan, makanya raja-raja Islamnya kan, dan candi itu kan baru sama Belanda baru dibuka tuh ya. Baru ada candi-candi apa Prambanan, Borobudur. Terus di Afghanistan juga tuh patung-patung Buddha dihancurin ya. Itu kan dulu kan Afghanistan itu adalah pemeluk Buddha ya. Terus Kashmir itu kan asal mula juga Hindu, ya kan, menggerakkan Hindu kan. Gitu loh. Jadi emang biang keroknya di Islam ini emang di mana-mana gitu loh. Biang kerok kemana-mana dia gitu loh. Itu sih yang saya tahu sih. Tadi saya bilang ujung-ujungnya Pak Pablo, ujung-ujungnya bisnis. Ternyata dia ke sana mau bangun tren seputaran Borobudur. Proyek dia bangun apa seperti bukan eskalator apa namanya itu, yang kereta gantung atau apa itu, memutar, bikin proyek lagi gitu. Kalau sebab saya bilang tadi negara ya mungkin kalimat saya salah, mengistilahkan berkaki dua atau peran ganda, ini negara-negara besar. Kadang-kadang dia mengutuk, kadang-kadang mengkondem punya Israel, kadang-kadang tidak. Oleh sebab itu, waktu sebenarnya ada pakar sejarah bilang yang boleh menentukan Israel itu, Palestina itu merdeka dari keputusan Inggris, Prancis. Mereka yang bikin keputusan. Bisa loh selesai itu, Palestina merdeka. Tetapi mereka, negara-negara ini yang menindakbogolkan itu sebagai alat konsumsi bisnis, Pak Stephen. Itu konteksnya. Oleh sebab saya tadi salah mungkin menggunakan berkepala berkaki dua. Salah. Artinya mereka mempergunakan apa itu sebagai alat bisnis. The blower is the star.
mungkin barangkali setelah ganti lagi Macron ini, Emmanuel Macron ini sebagai muncul lagi menteri baru, merubah kebijakan baru. Kalau si Ya, Macron ini masalah kan itu memang kan, sudah ya, nggak populer di Prancis pun udah nggak populer, Pak. Si iya, Macron ini udah nggak populer lagi dia di iya, Prancis. Iya kan? Udah inilah sudah masuk otak lah sebenarnya. Orang-orang Prancis itu udah nggak respect sama Macron. Nah, makanya dia karena dia orang kulit putih yang nggak respect sama dia cari respect sama orang Islam. Sebenarnya secara ke garis besar Islam, kan ya, kan sama ya kan suami istri suaminya udah nggak direspekin sama istrinya ya dia cari babu ya kan karena pembantunya respect sama dia kan seperti itu kan. Nah Macron itu yang model-model seperti itu istrinya aja udah nggak respect sama dia jadi dia cari pembantu yaitu orang-orang Islam ini. Ya, ya, cuman sayang memang sekali ya iya Yvette ya. Oke. memang kalau baca di media pertumbuhan Islam di Prancis luar biasa, ya. Tapi mereka Pak, ya, kaji kemarin masih terikat dengan apa undang-undangnya itu. Memang di Prancis mereka itu banyak, populasinya mereka banyak itu. Tapi mereka takut kepada undang-undang. Cuma di Prancis yang berani undang-undang dilarang pakai hijab. Jullie een beetje Itu jago, parfum? jago. Ja, nee, ik heb nog andere. Zet hem Je hier. bent zelf parfum. Oké. Waar is de nog? Oke, saya permisi dulu. Saya anu ya.